Suatu sukacita bagi kita kembali dapat bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Dan mari saudara-saudara kita sekali lagi persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan untuk dapat datang bersama-sama. Dan biarlah Tuhan, kerinduan kami, ketulusan hati kami untuk datang beribadah menyenangkan hati Tuhan. Kami menyadari bahwa ketidaklayakan kami Tuhan di hadapan-Mu. Namun oleh karena anugerah-Mu dan oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami dapat kembali datang untuk menghampiri-Mu. Dan biarlah saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami di dalam pertolongan-Mu Tuhan, karena kami sungguh lemah dan kami tidak berdaya. Namun di dalam anugerah-Mu lah Tuhan, Engkau berkenan untuk berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan hamba-Mu, biarlah Tuhan kuat kuasa-Mu Engkau nyatakan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Berilah hati kami seorang hamba yang mendengar dan mentaati firman-Mu Tuhan. Dan berikanlah kami pencerahan-pencerahan baru di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengalaskan doa dan permohonan kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita dalam satu minggu yang khusus di mana kita juga mengingat negara Indonesia di mana kita berada dan di mana kita mengingat kemerdekaan negara kita. Saudara, saya percaya tidak secara kebetulan kita dilahirkan di Indonesia dan hari ini kita bersama-sama beribadah di kota Jakarta di negara Indonesia. Nah, saudara-saudara, saya yakin kita merindukan saudara-saudara bahwa kita tidak sekedar beribadah, tapi kita juga bersyukur tentang apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada negara kita dan apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan iman kita. Saudara, tema yang kita akan renungkan hari ini adalah tentang kemerdekaan atau kebebasan. Nah, saudara, sebetulnya apa bedanya kemerdekaan dan kebebasan? Sebenarnya, saudara, di dalam bahasa aslinya itu sama saja artinya, saudara. Artinya satu kemerdekaan dalam kehidupan secara iman yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu adalah bebas daripada satu kondisi, dari satu perbudakan. Tetapi tentu saja saudara, pengertian merdeka dan merdeka ini adalah dikaitkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan satu kemerdekaan secara politik, saudara. Kemerdekaan satu bangsa atau negara, saudara. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur sekian puluh tahun dalam penyertaan Tuhan, 78 tahun, sama dengan ulang tahun GKY sebenarnya, adalah hari ini saudara kita kembali mengingat negara kita yang sudah merdeka. Tapi saudara, apakah perbedaan kata merdeka itu dengan kata bebas, saudara? Di dalam bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, saudara, tetap sama, saudara. Lalu satu diartikan sebagai kebebasan, saudara, telah dilepaskan daripada satu belenggu. Tapi saudara, di dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai merdeka, kata yang pertama, dan dia kaitkan juga dengan kata bebas. Saudara, tapi dua kata ini sebenarnya walaupun sama dalam maknanya, tetapi ada pengertian yang berbeda, saudara. Merdeka lebih dikaitkan dengan bebas dari penjajahan. Merdeka dikaitkan lebih kepada sesuatu yang tidak lagi diperintah oleh negara lain, tapi kita sendiri yang memiliki negara dan memerintah dengan segala keberadaan kita. Tetapi saudara, bebas dikaitkan dengan sesuatu yang tidak terbelenggu, saudara. Nah, saudara-saudara, kita bisa saja hidup di negara yang merdeka, tetapi saudara, masih banyak keterbelengguan di dalam kehidupan kita. Misalnya dikaitkan dengan keterbelengguan dalam kemiskinan. Sesuatu yang membuat kita tidak berdaya, saudara, karena kondisi yang tidak dapat berbuat banyak. Ada juga yang dikaitkan dengan pemikiran kita, saudara. Ada hal-hal yang dimana kita tidak mampu untuk melepaskan diri kita daripada belenggu pikiran itu. Misalnya tekanan-tekanan di dalam pikiran dan hati kita. Ada simpul-simpul yang tidak mudah untuk kita uraikan, saudara. Itu juga merupakan keterbelengguan di dalam kehidupan manusia. Tetapi juga ada yang dikaitkan dengan sesuatu yang tidak kelihatan, saudara.
keterbelengguan dalam kegelapan yang dikaitkan dengan dosa yang membuat kita tidak berdaya, saudara. Mengikat diri kita di dalam dosa yang membuat kita tidak mampu untuk mengalami kemenangan dalam kehidupan iman kita. Nah, saudara-saudara, kita perlu bertanya-tanya, saudara-saudara, sebenarnya apakah yang dikaitkan dengan merdeka dan bebas itu bagi saya, bagi diri kita sendiri, saudara? Apakah kita sungguh-sungguhnya, saudara-saudara, merindukan kemerdekaan itu juga berarti kita tidak lagi dibelenggu oleh sesuatu yang barangkali dikaitkan dengan pikiran atau kondisi kehidupan kita ataupun sesuatu kebiasaan atau dosa yang mengikat diri kita. Saudara, pada waktu kita berbicara tentang kebebasan seperti ini dan tidak terbelenggu, saya percaya hati kita memahami, saudara-saudara, di dalam kelemahan kita sebagai manusia, bahwa kita tidak lepas daripada segala permasalahan-permasalahan dalam hidup ini yang kadang-kadang kita tanpa sadar mengikat diri kita dengan segala permasalahan-permasalahan dalam hidup ini. Kita datang beribadah kepada Tuhan, kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Tetapi pada waktu kita kembali pulang ke rumah kita masing-masing, ke tempat di mana kita bekerja, ke tempat di mana kita beraktivitas sehari-hari, ada hal-hal yang masih begitu merisaukan hati kita, yang membelenggu hati dan pikiran kita. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat bahwa iman kita, saudara-saudara, di dalam kita percaya bahwa Allah itu maha besar, maha kuasa. Allah mengetahui segala sesuatu, dan kuasa yang Dia nyatakan di dalam kehidupan iman kita adalah satu kuasa yang tidak terhingga besarnya, yang mampu menolong kita, saudara. Tapi apakah kita mengalami kebebasan yang seharusnya kita miliki di dalam Tuhan? Nah, saudara, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13, hanya satu ayat saja yang kita akan renungkan hari ini, berbunyi seperti ini, saudara. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Jadi saudara-saudara, kita sudah dibebaskan, kita sudah merdeka, tetapi ada suatu nasihat, ada peringatan kepada kita untuk kita tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saudara, kita perlu bertanya, berapakah harga daripada kemerdekaan itu sendiri? Saudara, kata merdeka atau bebas, saudara, dalam pengertian bahasa aslinya adalah a state of freedom from slavery. Artinya dibebaskan daripada satu keterbelengguan, dibebaskan daripada perbudakan. Saudara, kalau kita tanya berapa besar, saudara-saudara, harga atau nilai daripada suatu kemerdekaan atau satu kebebasan. Saudara, negara Indonesia merdeka hari ini, kita menikmati, saudara, kemerdekaan itu, tetapi saudara-saudara, kita tidak tahu berapa banyak pahlawan yang telah mengorbankan hidupnya untuk mencapai kemerdekaan itu. Berapa banyak orang yang tidak pernah menikmati kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Tetapi di lain sisi, saudara, pengertian yang tadi kita baca dari firman Tuhan mengingatkan kita, a state of freedom from slavery. Suatu kondisi di mana kita dibebaskan daripada perbudakan. Pengertian perbudakan ini mungkin tidak ada pada zaman ini, saudara-saudara, tetapi sebenarnya pengertian ini di dalam arti yang lain, saudara, masih dialami oleh banyak orang. Perbudakan di dalam dosa, perbudakan di dalam berbagai keterbelengguan di dalam pikiran. Namun saudara-saudara, kita menyadari bahwa sebenarnya pengertian ini kalau kita kaitkan dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka hari ini saudara, kita tahu bahwa harga yang dibayar untuk melepaskan kita daripada a state of slavery, saudara, satu perbudakan di dalam dosa, itu dibayar dengan tunai, dengan lunas, saudara. Yesus mati di atas kayu salib tidak meninggalkan sedikit pun piutang atau utang kepada kita, saudara, untuk kita lunasi dengan cicilan. Nah, Yesus membayar harga itu dengan bebas, saudara.
He pay it all, saudara. Dia bayar semuanya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, untuk suatu kemerdekaan, untuk suatu keselamatan yang kita peroleh, saudara, sebenarnya tidak ada andal kita sama sekali. Itu adalah harga yang Yesus bayar di atas kayu salib, saudara. Dia membebaskan kita daripada belenggu semua tuntutan untuk satu hukuman yang harus kita tanggung. Kita telah dibebaskan daripada semuanya itu. Boleh kita pikir-pikir, saudara, kira-kira berapa penilaian itu bagi kita, saudara? Kalau kita ingin memberi harga, saudara, berapa besar harga itu yang harus kita bayar, saudara-saudara, kembali kepada Dia. Saudara-saudara, oleh sebab itu hari ini pada waktu kita datang beribadah kembali kepada Tuhan, barangkali mungkin setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, pada waktu saudara melihat satu tanda salib, yang kadang-kadang kita lebih banyak konsentrasi atau fokus kepada yang lain, saudara. Tanda ini bukan untuk kita sembah, saudara. Tapi tanda ini mengingatkan kita suatu peristiwa besar di dalam satu pengorbanan Kristus yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita daripada slavery, daripada perbudakan di dalam dosa itu. Yang membuat kita hari ini sebagaimana kita ada semata-mata karena anugerah Tuhan. Saudara, kita dapat katakan bahwa sebenarnya tidak ada belenggu lagi atau tidak hidup di bawah tuntutan hukum Taurat karena sudah dibebaskan oleh Kristus melalui penebusannya. Saudara, Perjanjian Lama mencatat begitu banyak tuntutan yang dikaitkan dengan hukum Taurat. Salah satu pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan di Bait Allah sebagai satu tanda, satu bayangan kepada sesuatu yang akan datang, yaitu pengorbanan Kristus. Dengan kita melakukannya itu, saudara, bukan lembu ataupun kambing domba yang dapat melepaskan kita daripada dosa. Tetapi itu semua tertuju, terfokus kepada Kristus yang membayar harga itu bagi kita, saudara. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, kita menyadari bahwa penebusan itu membuat kita menjadi sebagaimana kita ada hari ini. Dan itu yang membuat kita hari ini setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, kita merasa bersyukur karena bukan kita lebih baik dari orang lain. Tapi itu adalah anugerah Tuhan yang membawa kita hari ini datang bersama-sama beribadah. Dan itu akan membawa kita kepada satu kondisi merendahkan hati kita. Karena kita tidak lebih baik dari orang lain, saudara-saudara. Kita sama-sama adalah orang berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, yang dikaitkan dengan kemerdekaan dan bebas itu sebenarnya bukan milik kita, saudara. Karena saudara-saudara, perbudakan yang dilakukan pada zaman dulu itu adalah dia membeli budak itu, saudara-saudara. Dan budak yang dibeli itu adalah milik yang membeli, saudara. Kalau Yesus telah membayar harga untuk melepaskan kita daripada perbudakan dalam dosa, saudara. Saudara, kebebasan kita itu sebenarnya milik Kristus, saudara. Bukan milik kita, saudara. Sehingga hari ini jikalau kita menikmati kebebasan untuk kita beribadah kepada Tuhan, sama sebagaimana hari ini jikalau Indonesia merdeka, saudara, tidak hanya suatu perayaan yang kita harus lakukan, saudara-saudara, sebagai satu sukacita, tapi satu perayaan yang membawa hati kita bersyukur atas kemerdekaan itu dan mengingat pengorbanan-pengorbanan daripada pahlawan-pahlawan yang sudah lebih dahulu dari kita membayar harga itu, saudara, untuk kemerdekaan hari ini. Dan sama, saudara, hari ini kita pada waktu mengingat tentang bagaimana hari ini kita di dalam anugerah Tuhan, itu karena harga yang mahal yang telah dibayar oleh Kristus. Saudara, ada 3 hal yang berkaitan dengan pengertian kemerdekaan yang dikaitkan dengan kehidupan kita hari ini. Yang pertama-tama, saudara, firman Tuhan tadi mengatakan, saudara, kita terpanggil untuk hidup merdeka. Apa artinya, saudara? Artinya, saudara-saudara, hidup daripada kita sebagai umat Tuhan adalah hidup yang merdeka. Bukan hidup yang terbelenggu. Satu hidup yang merdeka, tetapi hidup merdeka ini atau hidup yang bebas ini, saudara, ada accountability kita, saudara. Ada tanggung jawab kita. Bagaimana kita memakai, saudara, tanggung jawab ini dengan baik, saudara. Bagaimana kita menunaikan tanggung jawab kita ini, sama seperti hari ini, saudara, kita sebagai umat Kristen dan juga warga negara Indonesia.
Kita punya tanggung jawab untuk kemerdekaan negara ini, saudara. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang begitu serius mendoakan tentang kehidupan bangsa dan negara kita. Berapa banyak di antara kita yang membayar harga untuk mendoakan bangsa dan negara kita, dan bagaimana kita mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Orang Kristen tidak hanya sekedar, saudara, aktivitasnya itu ke gereja tiap minggu dan selesai ibadah kita. Saudara, ibadah kita yang sesungguhnya bukan pada hari Minggu saja. Ibadah kita sesungguhnya, saudara, adalah kehidupan kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat yang banyak barangkali yang belum mengenal anugerah Tuhan. Saudara, saya pernah untuk menjelaskan tentang pengertian ini, saudara-saudara. Tapi saya ingin jelaskan kembali, saudara, untuk refresh ingatan kita, saudara, tentang satu kata yang sangat penting sekali di dalam Perjanjian Lama. Di dalam bahasa Ibrani, kata itu namanya avoda. Avoda itu, saudara, dikaitkan dengan 3 pengertian yang menarik sekali. Avoda berarti beribadah kepada Tuhan, avoda berarti bekerja, dan avoda berarti melayani. Saudara, pengertian diambil pada waktu Tuhan berbicara kepada Musa, dan Tuhan katakan, Musa beritahukan Firaun bahwa umatku harus dibebaskan untuk beribadah. Firaun mengatakan no, karena mereka harus bekerja. Kata yang dipakai itu seperti ini, saudara. Biarkanlah umat Tuhan avoda kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Firaun mengatakan no, karena mereka harus avoda di negeri ini. Mereka harus bekerja di negeri. Kemudian pada waktu itulah terjadi, saudara, berulang kali dan Firaun tidak tahan lagi. Firaun mengatakan kepada Musa, Musa, bawa umat ini pergi ibadah dan buru-buru kembali, karena mereka harus bekerja. Lalu Musa katakan no, karena mereka tidak hanya pergi sekedar beribadah, mereka juga avoda, mereka juga melayani Tuhan. Saudara, kata itu menarik banget, saudara. Saya ingin sekali menggunakan kata ini sebagai tugas kita sebagai umat Tuhan dan juga di tengah-tengah masyarakat. Kita sebagai umat Tuhan yang beribadah, tetapi kita juga sebagai umat Tuhan yang bekerja di tengah-tengah masyarakat. Dan di dalam kita bekerja itu, saudara, kehidupan kita juga satu kehidupan yang ibadah, yang dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan kehidupan ibadah kita itu juga satu kehidupan yang melayani. Banyak orang yang saudara kenal saya tidak kenal, dan gereja tidak kenal. Banyak orang yang seumur-umur hidupnya tidak pernah datang ke gereja. Tetapi saudara adalah gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Kita itu adalah gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang harus hidup dengan pengertian avoda ini, saudara. Di tempat di mana kita bekerja, orang melihat kehidupan ibadah kita. Di tempat kita bekerja, orang melihat kita melayani. Saudara, mencari nafkah itu pasti, saudara, karena itulah kehidupan kita dan tanggung jawab kita bagi keluarga kita. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan bekerja dan berusaha itu, di sanalah kesempatan kita untuk melayani orang-orang yang Tuhan bawa datang ke dalam kehidupan kita yang tidak pernah dikenal oleh gereja. Saudara, pengertian gereja, saudara, sering dikaitkan dengan satu kata, come and worship. Saudara, itu hanya benar setengah, saudara. Kita mengajak orang untuk beribadah. Tapi kehidupan gereja yang sesungguhnya bukan come, tapi go. Pergilah. Itu firman Tuhan, saudara. Jadikan semua bangsa muridku. Pergi. Bukan come, saudara, go. Oh, pergilah dan kembalilah ke tempatmu masing-masing. Di sanalah kasih karunia Tuhan menyertaimu. Di sanalah kehidupanmu, di mana engkau menjadi gereja-gereja di tengah-tengah umat Tuhan dan di tengah-tengah masyarakat yang belum mengenal Tuhan. Hidup kita terpanggil, saudara, untuk melayani. Saudara-saudara, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita di negara ini yang tidak lepas daripada tanggung jawab kita sebagai gereja dan sebagai umat Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Saudara, 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1 dan 2 berkata demikian. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudara, berarti tidak terbatas. Siapa saja, saudara, yang Tuhan memberikan gerakan itu dalam hati kita, saudara. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, raja-raja, dan semua pembesar. Dan inilah janji Tuhan. Agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan, baik
dan berkenan kepada Allah. Saudara, hari ini kita mungkin melalaikan satu hal, saudara, bahwa ada tanggung jawab kita untuk kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Bagaimana saudara kita mengharapkan satu warga negara menjadi berkat bagi negaranya, saudara. Bagi umat Tuhan, salah satunya adalah memanjatkan doa permohonan untuk apa saja yang barangkali mengusik hati kita, yang menjadi beban hati kita, dan kita adakan itu sebagai permohonan. Kita tidak boleh hanya memikirkan kepentingan gereja, saudara. Kalau negara itu tidak dalam keadaan aman, kita juga tidak dalam keadaan aman, saudara. Dan sama-sama saudara mengalaminya. Kalau negara itu sejahtera, maka rakyatnya pun sejahtera, saudara. Dan Tuhan memberikan satu anugerah istimewa kepada umat Tuhan untuk memanjatkan doa. Dan inilah janji Tuhan, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan, baik dan berkenan kepada Allah. Bukan saja itu, saudara-saudara. Di dalam Mazmur 122, ayat 5 dan 9 sampai 9. Saudara, ada satu tanggung jawab yang menarik sekali yang diberikan teladan oleh pemazmur, saudara, bagi kita. Satu teladan yang kita dapat contohi, saudara. Mazmur 122, saudara, hanya 2 ayat yang saya catat di sini. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Kita dapat artikan Yerusalem itu sebagai negara Indonesia. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapatkan sentosa. Saudara, kita hanya tidak mendoakan GKI Kebaruan Baru, tidak hanya mendoakan GKI secara keseluruhan, tapi kita juga mendoakan semua orang umat Tuhan di negara ini yang mencintai Tuhan supaya mereka juga mendapatkan sentosa. Ada tanggung jawab kita, saudara, panggilan untuk kita bergereja dan berjemaat. Biarlah sejahtera ada di lingkungan tembokmu. Kita artikan itu sebagai kota Jakarta. Kota Jakarta dengan segala pergumulannya ini, saudara, adalah tanggung jawab kita. Dan sentosa di dalam purimu. Kalau kota Jakarta sentosa, berarti rumah kita juga sentosa, saudara. Kalau kota Jakarta baik, maka demikian juga, saudara-saudara, puri kita, tempat di mana kita tinggal. Saudara, tempat ibadah kita. Saudara-saudara, inilah satu tanggung jawab kita, saudara-saudara. Saya tidak tahu berapa banyak pada waktu kita mendengar berbagai berita di negara yang merdeka ini, kita tidak luput daripada banyak peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran hukum dan segala hal. Yang sebenarnya kita juga menyadari bahwa sebenarnya itu adalah juga tanggung jawab kita, saudara-saudara. Saudara, tidak hanya seperti itu, saudara. Galatia pasal 6 ayat 9 mengingatkan kita, saudara. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, berbuat baik menjadi juga satu tanggung jawab kita. Tidak dihitung berapa banyak kita punya baru kita bisa berbuat baik. Tapi sebanyak yang kita dapat lakukan, itulah sebenarnya kekayaan kita. Itulah berkat yang kita dapat nyatakan kepada dunia. Bagaimana Tuhan memberkati kita, dan dalam berkat itulah kita dapat melayani di dalam perbuatan baik kita. Jadi saudara, berbuat baik itu bukan tanggung jawab orang tertentu, saudara. Berbuat baik itu juga bukan merupakan satu program kerja semata-mata. Tapi itu adalah kewajiban kita sebagai umat. Saudara, jangan barangkali kita mikirkan yang terjadi bencana di negara lain atau di tempat-tempat yang lain yang terlalu jauh. Yang saya ingin katakan adalah sehari-hari dalam kehidupan kita. Kepada orang-orang yang bekerja barangkali di perusahaan kita, di tempat di mana kita berusaha, kepada tempat di mana kita bekerja, kepada orang-orang yang di lingkungan kita, rekan-rekan kerja kita, dan kepada masyarakat di sekitar kita yang tiap hari kita ketemu, saudara-saudara. Barangkali ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang kita tidak menunjukkan bagaimana kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang menjadi berkat. Mungkin karena saudara-saudara barangkali saya tidak katakan tidak boleh, saudara, tapi kadang-kadang kita begitu hitung-hitungan, saudara-saudara ya. Mungkin barangkali kaca berapa gitu ya, tawar-menawar sampai tegang, saudara.
tanpa kita melihat sebenarnya kesempatan-kesempatan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang barangkali yang kehidupannya sehari-hari bekerja dan butuh sehari, saudara. Tidak tergugah hati kita, saudara-saudara, barangkali sekali-sekali kita menyatakan kebaikan kita kepada orang-orang yang di mana kita ketemu tiap hari, barangkali di pasar, saudara, barangkali di depan rumah, saudara, orang yang bekerja di pemerintah kota, saudara, yang melakukan berbagai kegiatan bersih-bersih dan lain sebagainya. Saudara, saya teringat sekali satu kesempatan, saudara, pada waktu pandemi, seorang ketua RT menelpon saudara pada suatu kesempatan, dia katakan, "Pak, ada satu kegiatan, Bapak mau ikut enggak?" Saudara, saya agak kaget, saudara, ya, di telepon. Kemudian saya tertarik juga menanyakan apa kira-kira programnya. Dia katakan begini, "Pak, ini banyak yang terpapar dengan COVID dan mereka ada yang sekeluarga sehingga tidak bisa keluar rumah, isoman di rumah. Oleh sebab itu kami tergerak hati untuk giliran, Pak, warga-warga di sekitar sini itu untuk menyiapkan makanan. Jadi kita mengantar makanan, taruh di pagar, kemudian mereka tidak usah belanja, saudara, mereka dapat makanan selama masih isoman itu." Saudara, saya terharu sekali, saudara, hati saya. Seorang yang non-Kristen, saudara, tak bisa memikirkan kebutuhan orang lain pada waktu saat-saat yang sulit. Saudara, betapa sering, saudara, di dalam keadaan yang sulit itu Tuhan ada kesempatan bagi kita untuk melakukan banyak hal, saudara, yang membuktikan, saudara, kesejatian hidup kita sebagai umat Tuhan. Yang membuktikan bahwa hidup kita itu bukan sekedar hanya di gereja beribadah dan melayani. Yang menyatakan kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat itu diingat bukan sebagai orang yang beragama, tapi diingat sebagai orang yang hidupnya menjadi saluran berkat. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Tidak semua, saudara-saudara, tentunya perbuatan baik kita itu selalu diingat orang. Ada banyak perbuatan baik kita dilupakan, saudara. Itu kita tahu dan membuat hati kita kecewa, saudara-saudara. Buat hati kita sulit untuk bisa untuk bersuka cita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ada saatnya di mana orang dapat mengingat perbuatan baik itu dan memuliakan Tuhan. Saudara, perubahan itu terjadi bukan karena sesuatu yang luar biasa yang kita lakukan. Kita selalu menunggu acara dan barangkali 17-an baru kita lakukan itu. Tapi yang Tuhan inginkan, saudara-saudara, adalah barangkali yang sederhana, yang sehari-hari. Hari ini jika saudara pulang ketemu seorang yang saudara kenal, barangkali nyapu-nyapu jalanan, saudara biasanya cuma lewat tanpa melihat dia banyak. Tapi barangkali saudara sekali-sekali, saudara menyapa dia, "Ibu sehat-sehat, Bu?" Ya. Barangkali dia akan kaget sekali. "Ibu ini tidak pernah melihat saya, kok hari ini dia bisa nyapa saya." Ya, saudara-saudara, sederhana sekali. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sulit sekali untuk melihat wajah yang bersyukur dan terima kasih karena kebaikan yang kita bisa nyatakan kepada. Kadang-kadang juga tidak kita lihat, saudara, hal itu. Tapi bukan berarti ada balasan baru kita melakukan, saudara. Tapi ada sesuatu yang kita rindukan menjadi sukacita kita, karena itulah tanggung jawab kita. Saudara, banyak hal yang kita lakukan, saudara. Saudara, memang, saudara, banyak hal-hal yang kecil, saudara, yang barangkali tidak terlalu berarti barangkali bagi kita, tapi sangat berarti bagi orang lain. Satu kali, saudara-saudara, saya teringat sekali peristiwa kecil sekali di satu toko Indomaret, saudara. Seorang anak, saudara, yang bekerja, barangkali saya tidak tahu dia kerja apa, saudara, tapi dia buru-buru ke Indomaret itu, dia ingin membeli roti, saudara. Dan dia mengambil satu minuman, yang mengeluarkan uangnya, saudara, yang sebenarnya sangat kecil, saudara. Saya tidak tahu apakah dia seorang yang bekerja hanya ala kadarnya. Tapi saudara, uangnya tidak cukup, saudara. Yang menerima uang itu melihat tidak cukup ya untuk bayar. Saudara, saya adalah antri di belakang itu, saudara.
Saya tidak bisa menahan hati saya, saudara. Sebenarnya itu tidak seberapa sekali jika kita lakukan, saudara. Saya katakan, boleh enggak kali ini saya yang bayarin dia? Saudara, kecil sekali, saudara, dalam jangkauan kita dan kemampuan kita. Anak itu melihat saya, saudara-saudara, wajahnya itu terheran-heran. Tidak banyak, saudara, sebetulnya. Saya kira saudara kita semua mampu untuk melakukan itu, saudara. Dan kita tidak perlu pura-pura untuk melakukan itu sekedar untuk menarik perhatian. Kita melakukan karena ada sesuatu yang menggerakkan hati kita. Tapi wajahnya itu saya tidak bisa lupa, saudara-saudara ya. Sesuatu mungkin seperti secangkir air di tengah-tengah kehausan seseorang. Saudara, kita sudah merdeka, tapi begitu banyak orang yang terbelenggu karena kemiskinan, terbelenggu karena tekanan-tekanan pikiran, terbelenggu yang lebih parah lagi adalah jiwa dan roh kita di dalam kegelapan dosa. Perbuatan-perbuatan baik kita dan doa yang kita panjatkan itu sangat berarti bagi bangsa dan negara. Perbuatan baik kita menjadi kesaksian bagi umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, di dalam firman Tuhan, saudara, kita yang kedua, saudara. Ya, mohon dapat dibantu, ya. Yang kedua adalah tidak menggunakan kemerdekaan untuk hidup di dalam dosa. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita dan janganlah memakai kebebasan itu untuk hidup di dalam dosa. Saudara, bebas itu ada pengertian tanggung jawab. Bebas itu ada arti bahwa kita sudah memiliki kebebasan untuk memilih. Tadi saya telah memberikan satu pengertian bahwa kebebasan kita itu sebenarnya bukan milik kita. Kebebasan yang kita miliki itu adalah milik Tuhan yang sudah membayar kita dengan harga yang mahal. Kebebasan itu adalah milik Tuhan, saudara-saudara. Dan saat kita diberikan kebebasan itu, saudara, kita harus memilih yang benar. Saudara, pada waktu manusia diciptakan di dalam satu keadaan yang dapat memilih, Adam dan Hawa telah memilih yang keliru, saudara, untuk tidak taat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan parah sekali akibatnya, yaitu kita hilang kemuliaan Allah. Dan saudara-saudara, dengan kondisi kehilangan yang tidak bisa kita bayar kembali atau kita peroleh kembali, telah dikembalikan kepada kita di dalam pengorbanan Kristus. Barang siapa yang telah menerima dia, yaitu mereka yang percaya kepadanya, mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah, saudara. Dikembalikan, saudara, hak itu kepada kita. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Harga itu adalah harga yang terlalu mahal, saudara, karena menuntut pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara, dan waktu itulah, saudara, kita kembali memiliki hak memilih. Alangkah sedihnya, saudara, jika kita tidak memakai kebebasan yang bukan milik kita, tapi anugerah yang kita terima dari Tuhan untuk sesuatu yang keliru. Seorang anak kecil kedapatan, saudara, dia mencuri, saudara, sebuah apel di kantor guru. Karena ini sekolah Kristen, maka waktu kedapatan dia diberi bimbingan atau counseling, saudara. Seorang guru membimbing anak ini untuk mengakui kesalahannya. Dan mengatakan kamu harus berdoa minta pengampunan Tuhan untuk tindakan yang tidak baik ini. Kamu telah mencuri, kamu tidak minta. Lalu anak itu diminta untuk berdoa, saudara. Dia hanya mencuri satu buah apel, saudara, dari kantor guru. Apapun alasannya, tapi dia mencuri, saudara. Tapi kemudian dia berdoa demikian, dia katakan, Bapa kami yang di surga, ampunilah saya karena saya sudah mencuri 2 buah apel. Guru pembimbing itu heran sekali, kamu kan cuma nyuri 1. Oh kamu ngaku curi 2 apel. Anak itu mengatakan seperti ini, iya Bu, saya memang cuma curi 1 apel, tetapi besok saya akan mencuri 1 lagi. Sekalian sekarang saya ngaku dosa aja, saudara-saudara. Betapa sering, saudara, kita itu mengaku dosa sih mengaku, saudara, tapi hati kita, saudara,
telah memutuskan niat kita dan pilihan kita, saudara, untuk kita melakukan hal yang sama. Saudara-saudara, di dalam hal kita memilih, saudara, di dalam kemerdekaan ini, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita memakai kemerdekaan itu untuk hidup di dalam dosa. Bebas memilih, tetapi jangan salah pilih. Yang ketiga, saudara-saudara, mari kita memakai kemerdekaan dengan melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Saudara, apa yang membuat kita itu melayani seorang dan yang lain, saudara? Apa yang membuat kita membayar harga untuk mempersiapkan diri, saudara, melayani? Hari ini yang melayani, baik sebagai pemimpin liturgi, pianis, dan semua yang melayani termasuk paduan suara, dan saudara-saudara yang melayani di dalam penyambutan tamu, saya bisa berdiri di tempat ini melayani, saudara, karena banyak yang melayani yang saya tidak kenal. Orang-orang yang di multimedia, di sound system, yang tidak kelihatan, yang mereka jauh-jauh sudah mempersiapkan. Apa yang membuat kita mau melayani itu, saudara? Kalau saudara katakan itu karena kewajiban, ya saya percaya juga sih, saudara, karena jabatan dan kewajiban, seorang harus melakukannya itu karena sudah dibebankan kepada dia. Tapi menurut saya itu bukan alasan yang paling utama, saudara. Saudara tahu apa yang alasan yang paling utama membuat kita mau melayani Tuhan? Karena rasa syukur, saudara, dalam hati kita, saudara. Kita tidak bisa tidak membalas kasih Tuhan itu, saudara. Sekalipun saudara ada membayar harga di sana. Saudara, saya tidak percaya pelayanan yang tidak dasarkan karena rasa syukur kita kepada Tuhan akan menjadi berkat, saudara. Itu hanya menjadi satu tanggung jawab semata-mata, saudara. Tapi Tuhan mau kita lebih daripada sekedar tanggung jawab. Ada atau tidak ada jabatan itu bukan ukurannya dan alasannya. Tapi yang membuat saya ingin membayar harga, membuat saya membawa persembahan saya kepada Tuhan itu karena rasa syukur saya yang dalam kepada Tuhan. Berapa harga kemerdekaan di dalam Kristus, saudara? Berapa harga kita dibebaskan daripada perbudakan di dalam dosa, saudara? Berapa harga atau nilai kekekalan bagi kita, saudara? Karena satu hari, saudara, apa yang kita miliki kita harus semua tinggalkan, saudara. Berapa harga itu, saudara-saudara? Tidak bisa kita nilai. Tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan yang lain, saudara, kita bisa ada pilihan. Tapi tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Hanya pengorbanan Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup yang telah membuat hari ini kita sebagaimana kita ada. Marilah kita melihat satu perspektif baru dalam kehidupan pelayanan kita. Saudara, apapun yang hari ini saudara punya komitmen. Melihat itu sebagai suatu rasa syukur. Dari sudut pandang kehidupan kita, kesalahan kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Sekalipun harga yang kita persembahkan itu adalah satu pengorbanan kita, saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya rindu sekali hari ini dalam kita mengingat kemerdekaan, kita mengingat tanggung jawab kita kepada negara. Karena ada orang-orang yang telah mengorbankan hidupnya, pahlawan-pahlawan yang telah jatuh dan gugur di medan peperangan untuk mempertahankan kemerdekaan negara ini. Kita tidak dibawa perintah negara lain, kita dibawa perintah negara kita sendiri. Hidup di dalam negara Republik Indonesia yang memiliki konstitusi, undang-undang dasar, dan hukum di negara ini. Kebebasan kita ada tanggung jawab, kebebasan kita ada suatu tuntutan untuk kita memakainya dengan baik. Tetapi saudara, lebih daripada itu, saudara, sebagai umat Tuhan yang telah ditebus, yang telah menikmati kemerdekaan dari perbudakan dosa, di mana kita dapat hidup hari ini lepas daripada belenggu dosa itu, karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Mari saudara-saudara kita datang hari ini, saudara-saudara. Sebuah pujian yang saya ingin sekali nyanyikan bersama saudara sebagai satu ingatan untuk kita tanggung jawab kita kepada Tuhan dan tanggung jawab kita kepada bangsa dan negara kita sebagai umat Tuhan.
Saudara, mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita menyanyikan lagu ini, saudara ya. Lagu Padamu Negeri Kita Berjanji. Dan pada waktu kita menyanyikan lagu ini, kita juga mengingat kita sebagai umat Tuhan yang punya tanggung jawab, saudara, untuk janji padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu jiwa raga kami, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk kemerdekaan negara kami Indonesia. Tapi hati kami teringat pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah membebaskan kami daripada belenggu dosa, yang memerdekakan kami dari perbudakan di dalam dosa, yang membawa hari ini kami dapat datang beribadah kepadamu dengan hati yang penuh rasa syukur, ya Tuhan. Karena Tuhan, hari ini kami menyadari bahwa Engkau Allah yang telah memanggil kami untuk hidup di dalam merdeka. Bukanlah milik kami, tetapi milik Engkau Allah yang telah membasuh, menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Milik Engkau yang telah menebus kami daripada belenggu ini, dari perbudakan ini. Hari ini kami datang beribadah kepadamu Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau berkenan untuk kembali menggugah hati kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat bersyukur dan selalu hidup dalam bersyukur apapun yang kami alami dalam hidup kami. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau Allah sumber segala berkat, yang kepadamu-lah Tuhan kami bersyukur, dan daripadamu-lah Tuhan Kau curahkan segala berkat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang dengan rasa syukur kami, karena kasih karunia-Mu selalu cukup bagi kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami juga menjadi warga negara yang baik, warga negara yang bertanggung jawab di negara ini, yang mendoakan semua orang, mendoakan mereka yang melayani sebagai pejabat negara, mendoakan orang-orang yang melayani tengah-tengah masyarakat di mana kami berada, mendoakan kota di mana kami berada, dan mendoakan tempat di mana kami tinggal di lingkungan puri kami. Biarlah kiranya Tuhan Kau dimuliakan di dalam kehidupan kami, di dalam bekerja, di dalam kami beribadah, dan di dalam kami melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami sebagai umat-Mu Tuhan merendahkan hati kami di hadapan-Mu dalam doa permohonan ini, di dalam nama Kristus Yesus yang telah membebaskan kami daripada perbudakan dosa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengalaskan doa dan permohonan kami. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk kembali.